Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Presbiter GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-15 sesudah Pentakosta yang dilayankan di gedung gereja dan juga di rumah-rumah jemaat secara online atau daring. Tema pada ibadah hari ini adalah makna, nasihat, dan peringatan berdasarkan Amsal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-19. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman adalah Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangun. Mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertaimu juga. Hai dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskan itu dalam hatimu serta galungkan itu pada lehermu. Hai dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Percayalah pada Tuhanmu dan jangan kau bersandar pada pengertianmu. Dan akui Dia dalam lakumu, maka jalanmu akan diluruskannya. Hai dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Silakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita.
Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali dari kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapi kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan yang tertulis dalam Injil Markus pasal 11 ayat 25 yang menyatakan, "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Setelah kesalahan kita diampuni, mari jemaat Tuhan saya undang berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti dinyatakan dalam Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7 yang berkata, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah
dalam seluruh hidup kita dan seluruh dunia. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan masuk pada pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami memperoleh kebaikan yang luar biasa Engkau anugerahkan kepada kami. Dari kebaikan Engkau itulah yang membuat kami datang beribadah untuk mensyukuri atas perjalanan waktu, dan kami akan memulai hari dalam minggu yang baru. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuduskan, kuasailah akal budi pikiran kami, sehingga firman ini menjadi pengharapan sekaligus kekuatan kami dalam menjawab panggilan Tuhan. Bersabdalah Tuhan, anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan pada ibadah hari ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari Amsal pasal 1 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-19 yang menyatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu yang saat ini, yang pertama Jemaat Cahaya Anugerah yang mendengarkan ibadah online, ibadah daring di rumah masing-masing, atau Bapak Ibu yang
membuka channel YouTube kami. Dan pagi hari ini Bapak Ibu ada pada perikop yang sangat luar biasa. Ada saya karena orang tua. Itu harus kita aminkan. Tidak ada makhluk di muka bumi ini dia lahir tanpa orang tua. Kalau orang tua sudah meninggal ya memang ya sudahlah wayahnya. Tapi kehidupan ini ada karena orang tua. Saya tidak melihat kemana kondisi orang tua dan seterusnya. Tapi yang saya mau sampaikan bahwa saya ada jemaat Tuhan Bapak Ibu yang terlayani pada renungan di hari Minggu ini semua karena orang tua. Halo yang lagi marah-marah dengan orang tua, yang lagi tidak suka dengan orang tua, atau mengharapkan orang tua itu cepatlah pergi-pergi gitu ya, terlalu beban berat. Jangan terkira ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau Bapak Ibu punya anak, kalau kayak gitu nanti anaknya juga bilang, oh iya nanti kalau kita besar sama. Kalau mama sama papa tuh udah susah-susah, kita pingin juga cepet-cepet dia pergi dari kita. Ada kalanya gara-gara warisan Bapak Ibu, orang tua itu tidak didengar lagi. Beberapa media menceritakan gara-gara warisan orang tua bisa pengadilan karena anak membawa urusan itu. Ini belum meninggal semua Bayangkan Bapak Ibu. Warisan itu enak memang Bapak Ibu. Enggak kerja, dapat pula. Yang biasa dikejar itu warisan materi. Warisan yang ada duitnya. Jarang Bapak Ibu orang tua, maaf anak-anak yang bekejar, kita pengen loh. Kalau mama nggak ada, kita diminta diwariskan Alkitab. Aduh Tuhan, tunggu bintang tuh turun kali ya dari langit, baru kita mendengar anak-anak minta warisannya Alkitab. Pasti anak-anak minta warisannya apa? Yang bisa ada duitnya dong. Para anak-anak saya ini juga anak Bapak Ibu yang masih punya orang tua, rawat baik-baik. Itu berkat loh. Dulu kita ini bukan langsung bisa ke kamar mandi Bapak Ibu, bukan bisa langsung ke toilet. Dulu kita juga, maaf kata, dibersihkan seluruh anggota tubuh kita dalam segala hal. Dari bayi sampai kita pun balita. Tidak ada yang langsung siap ke toilet. Pada hari Minggu ini Salomo berbicara sesuatu yang sangat luar biasa untuk kita. Mengingatkan kita betapa nasihat orang tua itu yang memberikan kehidupan. Dan itulah firman Tuhan. Ibu bapak jemaat Tuhan kasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang nasihat orang tua. Ada yang mau menyapa begini Bapak Ibu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Rasa-rasa ini anak-anak ini tidak ada hormat sedikit pun dengan orang tua. Karena apa? Dia berpikir ini banyak kali kalimat-kalimat sekarang, banyak sekali yang dia rasa sudah tidak lagi zamannya mendengarkan. Sekarang mereka harus mendengarkan kita sebagai anak muda. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, di sini yang ditekankan oleh Salomo sesuatu yang membuat bapak ibu dan saya melihat bahwa segala sesuatu yang akan dihadapi kalau tidak dibentengi dulu, apa jadinya? Tidak mampu memfilternya. Tidak mampu, udah dibentengi juga, tetap juga bisa apa?
terkontaminasi. Bapak Ibu perhatikan perikop kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat dan kembali melihat perikop kita dengan baik dan sungguh, supaya kita tetap ada pada konteks yang jelas bahwa Salomo ini sangat memperhatikan perjalanan dari anak muda, sehingga ketika dia menyapa di kitab Amsal ini, pendengar pembaca ini sebutan apa? Hai anakku. Sapaan yang luar biasa. Sapaan yang mau mengatakan bahwa dengarkan. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, dengarkan didikan ayahmu, jangan sia-siakan ajaran ibumu. Bapak Ibu tadi menyanyi lagu Hai dengarlah anakku, itu sebelum pengakuan dosa atau setelah salam. Nasihat yang diberikan oleh orang tuamu supaya panjang umurmu. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, perhatikan, kalau mendengar didikan, kalau tetap ada pada ajaran orang tua, saya mulai bahwa tidak ada orang tua yang mengajarkan untuk hidup yang menyesatkan. Tidak ada orang tua yang membuat anak-anaknya itu akan hancur. Dia pasti berharap anaknya ini punya masa depan. Sehingga ada begitu banyak orang tua yang lebih baik dia kelaparan, anaknya perutnya penuh dengan makanan. Lebih baik dia banting tulang, anaknya bisa ada pada pendidikan. Ibu bapak, saudara kekasih dalam Yesus Kristus, tadi saya diingatkan ada perjalanan kehidupan seorang anak yang dia sekolah, sepatunya itu sampai keluar ujung-ujung kakinya. Terus saya tanya, pintar Bu Pendeta, padahal ini sekolah mahal. Terus saya tanya lagi, bukunya lengkap, pulpennya itu kadang-kadang sudah habis tinta, tapi karena kebaikan teman-temannya luar biasa. Sering telat bayar SPP, sering Bu Pendeta. Ingat, yang kurang, tapi kalau punya semangat, pasti Tuhan memperlengkapinya. Mau mengajarkan, orang tuanya pasti bilang, papa nih so susah, tapi kamu papa kasih sekolah yang bagus. Nggak usah lah kau pikirkan gimana cara bayar SPP-nya, sekolah saja. Dia tidak pernah memikirkan sepatunya yang ujungnya sudah keluar tuh jari kaki. Tidak pernah dia mikirkan itu. Nasihat orang tua, masa depanmu tuh di tanganmu. Yang atribut itu bisa dapat mendukungmu. Kalau kau sudah selesai sekolah itu semua, karena pendidikan itu menghantar kau pada kehidupan dan kemapanan. Gak usah kau pusing dengan sepatu itu. Mungkin orang tuanya miris Bapak Ibu untuk melihat anaknya pakai sepatu demikian. Tapi karena berikan nasihat, ajaran, ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, di tengah ajakan, di tengah situasi hedosme, materialistik, tetapi anak itu tidak pernah tergerus. Hebat toh? Pendidikan yang pertama itu bukan di sekolah, bukan di gereja, tapi di rumah. Karena itu ketika Salomo menyapa, jangan kau lupa ajaran ibumu.
Dengarkan didikan ayahmu. Ibu bapak jemaat Tuhan kasih dalam Yesus Kristus, jikalau ada orang berdosa membujukmu, jangan engkau membujuk. Lihat pada ayat 10. Lalu apa yang berikutnya? Menghadang. Lalu yang dikatakan di sini pada ayat yang ke-15, jangan engkau hidup menurut tingkah laku mereka, tahan kakimu, tapi dimulai dengan ajaran orang tua yang didengar. Karena itu Bapak Ibu, setiap orang tua belajarlah untuk selalu berdoa untuk anak-anak ini. Ingat, doa kita orang tua sampai ke surga. Tuhan dengarkan. Tuhan menjaga anak kita, kalaupun dia ada pada lingkungan yang tanda kutip jahat. Roh Kudus itu yang memagari, karena kita sudah berdoa untuk mereka. Ibu bapak jemaat Tuhan kasih dalam Yesus Kristus, pada hari Minggu ini sungguh hal yang menarik untuk kita pahami bersama, bahwa masa depan bukan hanya orang yang pintar meraihnya, tapi berbudi luhur, punya hikmat daripada Tuhan. Dimulai dari mana nanamkannya? Dari keluarga. Sel terkecil dari keluarga itu adalah apa? Maksudnya sel terkecil dari masyarakat adalah keluarga. Ibu bapak jemaat Tuhan kasih dalam Yesus Kristus, ketika Salomo menyampaikan ini, dia mau menegaskan siapapun yang membaca, jangan pernah kita anggap lalu, anggap enteng nasihat orang tua kita. Saya kalau ngajar katekisasi saya bilang begini, saya tanya, ini siapa yang suruh? Mama. Kamu ikut? Iya. Hebat. Para orang tua yang mengarahkan anak katekisasi pada tepat waktunya, supaya dia dapat berproses dalam proses pembinaan itu. Saya tanya, jarang loh mereka, oh ini karena kemauan saya. Wih, jarang kali lah yang reguler itu, yang masih 16 ke 17, pasti mereka bilang mama yang suruh, mama yang daftar. Saya nggak menjadi masalah. Ya memang itu tanggung jawab kita memang sebagai orang tua. Tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ibu bapak, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sehingga kelak next mereka ada pada hidup mereka ingat, waktu aku masih 16-17 tahun, aku diteguhkan loh di jemaat A, B, dan C atau jemaat Cahaya Nugrah. Ini kalau enggak mama buat, karena aku tuh malas sekali kalau belajar katekisasi, mama antar, duduk nunggu. Saya beberapa kali dalam proses pelayanan katekisasi ada yang orang tuanya nunggu. Saya fine-fine saja, saya biasa-biasa saja. Karena setiap anak tuh beda. Tidak mungkin samakan anak yang sudah biasa tuh pergi saja. Ibu bapak, jemaat Tuhan kekasih dalam Yesus Kristus, pada hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini, kita diingatkan bahwa makna dari nasihat itu sungguh luar biasa untuk kita yang hidup. Tidak ada yang bisa berkata, saya tidak perlu nasihat, saya sudah mampu membentengi hidup saya. Enggak. Dari umur balita sampai kita tua, sampai kita lansia, kita membutuhkan nasihat. Dari nasihat itu, kata Salomo, Roh Kudus Tuhan bekerja untuk kita dapat diperbaiki, dan hidup kita yang diberkati itu menjadi berkat kembali. Hidup kita loh semua diberkati. Tapi ketika kita gagal, kita harus ada pada proses dibina lagi, dididik lagi, lalu kita menjadi berkat lagi untuk perjalanan hidup beriman kita. Orang Kristen itu harus menyalurkan berkat, karena kita tuh hidup sudah diberkati Tuhan.
Karena itu pada hari Minggu yang indah ini, jangan pernah kita menyia-nyiakan ajaran ayah dan ibu kita. Saya hanya ingatkan sekali lagi, warisan yang kekal itu adalah firman Tuhan. Kalau materi, dia akan habis juga. Tapi kalau firman Allah, maka disitulah berkat. Kalau memang warisan itu, maaf, kita diabaikan, ingat, berkat Tuhan itu tetap sampai letaknya di tempat, dan itu di diri kita. Jadi tidak usah khawatir. Jadi Bu Pendeta ingatkan, jangan kejar-kejar itu warisan materi, lalu kita tidak baku cocok dengan orang tua. Kita minta, wariskanlah anak cucu kita ini dengan firman Tuhan, sehingga mereka menjadi berkat untuk sesama dan diri mereka, yang memberikan sukacita dimanapun mereka berada. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan kembali mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak Ibu, kita akan masuk pada syafaat kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dalam berkat Tuhan yang memelihara hidup kami. Kami sangat bersyukur jikalau kami masih punya orang tua. Berikan mereka sehat. Ketika mereka sudah lansia, berikan kami kesabaran untuk merawat mereka. Kalau mereka ada di kampung jauh daripada kami belajar untuk juga berbagi berkat untuk mereka. Tuhan, terima kasih. Bagi kami yang orang tua kami sudah meninggal, kami sangat bersyukur doa mereka tetap berlanjut untuk hidup kami. Karena itu Tuhan, berikan kami yang masih hidup ini kekuatan mengarungi kehidupan yang dimana begitu banyak tantangan dan masalah. Dan kami mohon Tuhan melindungi dan menjaga kami semua. Bersama dengan anak-anak kami yang pemuda, dengan perjuangan mereka, lingkungan, remaja, pemuda, lingkungan, Tuhan kami mohon Engkau memberikan akan keberadaan anak-anak kami ini lingkungan yang baik. Kalaupun mereka ada pada lingkungan yang tidak baik, Tuhan berikan mereka Roh Kudus-Mu untuk mereka dapat memfilter dan mengolah, dan mereka dapat menjadi pemenang, tidak tergerus di dalamnya. Bersama dengan para medis yang menangani COVID-19 ini, Tuhan teristimewa yang ada di Jawa Timur, Surabaya sekitarnya.
pulih dan sehatkan mereka semua dalam nama Yesus. Begitu banyak keluarga mereka yang berharap mereka tetap dilindungi. Tuhan juga menjaga mereka semua. Para medis, penggali kubur, supir ambulan, Tuhan lindungi mereka semua. Bapa, kami berdoa untuk jemaat Tuhan, kami yang mendengarkan layanan ibadah online ini, yang melipat tangan. Engkau yang tahu sendiri kondisi keluarga kami semua. Berikan kami berkat-berkat Tuhan, kesehatan, berkat-berkat yang mencukupkan kebutuhan jasmani dan rohani kami. Bagi kami yang berulang tahun di hari ini, Tuhan berkati sukacita kata manusia kami. Bagi kami yang merasakan keberadaan kami yang mengalami pergumulan, Tuhan jawab dan Tuhan menangkan semua dalam pertolongan Tuhan. Diberkati kami Tuhan yang merayakan perjalanan stand usia untuk perkawinan kami. Diberkati rumah tangga kami. Kami serahkan pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden kami Joko Widodo, Ibu Gubernur kami Bu Kofifa, dan Wali Kota kami Ibu Risma. Lindungi, jaga, berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka semua bersama dengan jajarannya. Tuhan Yesus, kami akan melangkah sebagai orang yang diberkati pada 1 minggu yang berjalan ini, di bulan September ini. Lindungi kami Tuhan, jaga pelihara kesehatan kami, dan kami mohon Tuhan memberikan kami roh hikmat sehingga setiap ajaran, tuntunan, nasihat yang ada pada firman Tuhan kami dapat melaksanakannya, dan kami juga dengar-dengaran dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah kami yang menyerahkan sepenuhnya perjalanan 1 minggu yang berjalan kepada Kristus Tuhan yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di sorga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Iman sejati berarti tidak menahan apapun. Itu berarti menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan Allah pada janjinya. Ingatlah firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, dipersilakan berdiri. Kita berdoa secara berbalasan untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Amin. Silakan duduk kembali untuk mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat ibadah minggu ke-15 sesudah Pentakosta 13 September 2020. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih
kepada pelayan firman yang melayani dalam ibadah minggu ke-15 sesudah Pentakosta, Ibu Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangun. Majelis yang bertugas, organis, kantoria, dan multimedia. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas setiap bentuk persembahan yang telah diberikan kepada gereja melalui persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan secara khusus persembahan untuk bantuan pendidikan, janji iman untuk pembangunan gedung gereja, dan sumbangan natura untuk pelayanan diakonia. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian penyampaian kami, kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini untuk tetap melanjutkannya dalam hidup, renungan, doa, dan perbuatan kasih. Pergilah dan saksikanlah kebaikan Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami Majelis GPIB Cahaya Anugerah mengucapkan selamat hari Minggu, sehat selalu. Tuhan memberkati.